Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bu Rosalin, Bu Fang Fang Ya, Lai. selamat malam Pak John. Ya, selamat siang waktu ini ya, waktu Jerman ya. Ya, selamat malam Bu Jam 2. Yeti. Oh, sana Jerman, waktu Jerman jam 2 siang. Oke. 5 jam, ya. Praise God. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita. Selamat malam juga Alin dan Albert ya, sudah bergabung bersama kita. Oh ya, Pak Ari Keliduan dari Kota Jakarta ya. Selamat malam Pak Ari Keliduan sudah bersama kita. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa malam hari ini, Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Kepada Ibu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Praise God. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di Gereja CLCC ibadat malam hari ini. Sehat selalu, Tuhan berkati. Dan mengikuti ibadat ini Tuhan anugerahkan dari awal hingga akhir dalam keadaan sehat semua. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya sebagai host di sini Ibu Yeti Sulistyorini akan menyampaikan susunan acara di malam hari ini ibadat CLCC. Susunan acara. Ya, sebentar Bu Yeti. Ya. Oke. Ya, silakan Bu Yeti. Ya, Pak John. Oke. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya sebagai host Ibu Yeti Sulistyorini akan menyampaikan susunan acara ibadat Gereja CLCC online via Zoom Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. 1. Host Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. 2. Worship Leader Bapak Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Bapak Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kediri. 5. Pengumuman Ibu Ong disampaikan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. 6. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Inilah susunan acara di malam hari ini. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pastor John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Yeti Sulistyorini dari Kota Kediri yang saat ini sudah berada di Kota Jakarta ya. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita malam ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Adik Samuel Christian dari Kota Pacet Mojokerto akan berdoa dulu ya, silakan. Oke, shalom semua. Ya, mari kita berdoa memulai CLCC ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh hadir melalui Zoom streaming. Terima kasih Bapak, kami Tuhan melalui juga pujian kami dan penyembahan Tuhan. Kami akan berikan Engkau ya Tuhan, supaya kami meminta kekuatan dari Engkau ya Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan.
Terima kasih Bapak, biarlah kami akan memulai ibadah dari Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami memulai bersamamu. Terima kasih ya Bapak, beri kami juga hikmat Tuhan, beri kami juga kekuatan, juga beri kami pengharapan dan Tuhan, penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar kami akan memulai bersamamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Adik Samuel Christian dari Kota Pacet, Mojokerto ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini kamera ada sedikit terganggu ya, tapi Bapak Ibu bisa dengarkan suara saya ya. Ya, selamat malam Pak Bruri, sudah bersama dengan kekasihnya Ibu Rosalin di sampingnya ya. Indah sekali ya, puji Tuhan. Amin. Sehat-sehat Pak Bruri ya. Ya, Pak John. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, senang sekali ya kita bisa bertemu malam ini, sesuatu yang luar biasa ya. Oke, mari Bapak Ibu semuanya kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya, Tuhan Yesus yang luar biasa, dan yang lain mic bisa dimatikan dan yang bertugas akan menyalakan, bisa open mic ya, dan setelah bertugas mic-nya bisa dimatikan kembali supaya memperlancar acara ibadah kita ya di malam hari ini. Praise the Lord, terima kasih Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan bersama. Oh kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Angkat kedua tanganmu di tempat ini. Come on church. Kasih-Mu, karya-Mu sempurna dalamku. Karya-Mu, kasih-Mu dan karya-Mu, kasih-Mu. Come on, raise up your voice. Karya-Mu sempurna dalamku. Kasih-Mu, haleluya. Sempurna dalamku, kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu, haleluya, sempurna dalamku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, come on, karya-Mu, sempurna. Apa yang Kau perbuat, nyatakan kuatkanku, bukan karena kekuatanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku, hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah alasanku hidup. Dengan ucapan syukur, hatiku terkagum melihat
apa yang kau perbuat, kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat menyembahmu. Kaulah alasanku, kaulah alasanku, kaulah alasanku hidup. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan sumber kekuatan kita, bagi Bapa yang setia. Pujian bagimu, pujian bagimu Bapa. Thank you, terima kasih buat kebaikanmu yang tak terbatas. Sungguh kau dahsyat, sungguh kau mulia. Mari naikkan ucapan syukurmu. Ku angkat tangan memuji Engkau. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyikan hosana. Ku angkat tangan menyembahmu. Ku nyanyikan hosana bagi Rajaku. Ku angkat tangan menyembah. Saya enggak dengar. Kau segalanya di hidupku. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bahkan di titik terendah hidup kami Engkau hadir. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami yang tidak berharga Kau adopsi menjadi berharga. Melewati sepanjang tahun ini dengan penuh kemenangan di dalam kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku, penyertaan-Mu Tuhan. Nyatakan bersama. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Terutama bagi setiap kita. Terutama angkat kedua tanganmu di atas kepalamu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu cukup bagi kamu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tepuk
Tepuk tangan buat Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Amin. Bersama jemaat Tuhan di tempat ini dan yang online. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan dan katakan, segalanya bagiku. Kami perlu Engkau, hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku, terutama bagiku. Katakan, penyertaan Tuhan. segalanya bagiku. Segalanya baik. Jemaat Tuhan yang di atas, mari katakan, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku. Oh, terutama baik. Mari bersama-sama katakan, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan, anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan, anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikanmu ataupun upayamu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu. Mari katakan, anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kekuatan bagiku. Saya nyebut makin berdiri bersama. Mari angkat tanganmu, katakan, anugerah-Mu. Haleluya.
nggak dengar. Anugerahmu karena semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu. Angkat tinggi tanganmu, katakan anugerahmu Tuhan. Let's go. Kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang terbaik bagi sumber anugerah yang tak terbatas. Haleluya. Oh Yesus namanya, oh Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Maka yang layak dipuji dan disembah. Here we go, come on. Yes, you are worthy to be praised. Kami nyatakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go, come on, katakan bersama. Engkau muliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Come on church. Kau raja diagungkan dan dipuji. Let your kingdom come, thy will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh tanah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Angkat suaramu, angkat tinggi tanganmu dan katakan kemuliaan. Begitu di tempat yang maha tinggi, Kau raja, Kau raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan. Oh, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Mari sepakat di tempat ini, hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Di tempat maha tinggi, Kau raja dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Come on, church. Seluruh bumi penuh
datanglah kerajaan, Let's go. jadilah kehendakmu, Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan sore-sore yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, praise God, amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Kita sudah menikmati hadirat Tuhan beberapa saat dan kita akan saatnya mendengarkan firman Tuhan malam ini dan doa untuk firman Tuhan malam ini. Oke, saya minta nanti Bapak Ari Keliduan ya dari Jakarta akan berdoa untuk kita semua sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Ya, kepada Bapak Ari Keliduan kita juga doakan ya untuk pergumulan beliau supaya kesehatannya pulih ya. Ini adalah sahabat dari Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Jakarta ya. Oke, silakan Pak Ari Keliduan berdoa terlebih dahulu. Baik, Bapak juga mari kita berdoa. Bapak, sebelum kami akan membaca firman Tuhan, biarlah kami semua diberikan hikmat untuk mendengar dan bisa menghayati dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih atas firman kami pada hari ini. Terpuji-pujilah nama Bapa, haleluya, amin. Amin, praise God. Terima kasih Bapak Ari Keliduan dari Jakarta untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya malam hari ini. Oke, Tuhan berkati kita semua dan tentunya memberkati juga Bapak Ari Keliduan ya. Haleluya. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan dan oke, malam ini orang tua kita Ibu Rosalin yang sudah didampingi oleh Bapak Bruri, belahan jiwanya yang tetap setia ya. Orang tua kita sudah memasuki usia yang ke-58 tahun ya. Puji Tuhan, kemarin kita merayakan di Surabaya dan doakan tahun depan kita akan juga menaikkan syukur untuk usia pernikahan yang ke-59 tahun. Wow, luar biasa. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa malam ini Tuhan ada di tengah kita? Yang percaya lambaikan tangan. Amin ya. Oke, dan percaya ada sesuatu yang ajaib bakal akan terjadi, Tuhan akan nyatakan malam ini. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan malam ini ya, sebuah renungan yang akan mengantarkan kita untuk lebih hari, lebih mencintai Yesus. Bilang amin. Ya. Kalau kita mencintai Yesus di atas segala-galanya itu sebuah anugerah ya yang Tuhan berikan bagi kita semua ya. Oke. Dan nanti Ibu Rosalin dari Jerman akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semuanya. Oke, saya ingin cek dulu. Ini adalah Cifung kah yang Samsung J7? Benar? Cifung di sana kah? Oke, selamat bergabung ya untuk kita semua dan tadi para petugas sudah diperdengarkan ya, sudah diberitahu oleh Ibu Yeti, host kita yang luar biasa ya. Beberapa hari beliau ada kesibukan sehingga belum bergabung, namun malam ini sudah bergabung ya bersama dengan kita. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa dan kita doakan untuk proyek-proyek yang sedang digarap, biarlah semua berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Dan saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang terindah ya untuk setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Oke, luar biasa malam ini saya senang sekali. Sesuatu yang ajaib sedang Tuhan persiapkan di malam ini dan bersiaplah Tuhan mau berikan anugerahnya yang terindah bagi kita semua. Amin. Oke. Ya. Oke, ini memang suaranya agak feedback ya. Oke.
Ya, bisa muncul ya di sana ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebuah renungan firman Tuhan malam ini. Untuk kita akan sama-sama menikmati haleluya. Oke, ini kalau device-nya agak terganggu, saya akan pindah ke yang lain ya. Ya, doakan supaya signal bisa berjalan lancar. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu? Ya. Ya, ini petugas-petugasnya. Dan malam ini oleh anugerah Tuhan, kita sudah tiba di serial yang ke-486 ya. Dan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam surat Kristus yang terbaca ya. Namanya surat itu harus terbaca. Kalau surat tidak terbaca, itu berarti sesuatu yang tertutup ya. Oke. Ya, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam ini, Injil Matius pasal 5 ayat 16. Shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Dan nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, amin ya, saudara-saudaraku. Jadi surat Kristus yang terbuka, yang terbaca itu orang-orang yang benar-benar ya, dia bisa memuliakan nama Tuhan kita, Bapa di sorga. Amin ya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba ini ganti device dulu. Ada sedikit trouble ya. Oke. Ya nanti malam ini kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau isi kesaksian, kami persilakan ya. Oke. Ya. Oke, baiklah. Oke, saya pindah device ya supaya bisa tidak feedback ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, sementara yang lain mic bisa dimatikan dulu ya. Kecuali yang bertugas, dan nanti setelah itu bertugas selesai, mic-nya bisa dimatikan lagi ya. Oke, untuk kerjasama supaya kita bisa menikmati firman Tuhan malam ini. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ya kita akan lihat ya saudara-saudaraku. Ya, oke, tadi ayatnya sudah diperdengarkan ya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, coba kita dengarkan sekali lagi ayat ini. Silakan Bu Rosalin. Ya, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, inilah surat Kristus yang terbuka, yang terbaca itu, sehingga bisa dilihat ya oleh semua orang, sehingga ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, apa yang terjadi? Orang-orang tersebut memuliakan Bapamu di sorga. Kapan, saudaraku? Bapa kita dimuliakan. Pada saat engkau dan saya berkata, Tuhan jadikan aku menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Katakan amin ya. Yang dulunya kita haleluya, sekarang haleluya. Itu surat Kristus yang terbuka. Yang dulunya kita alkohol, sekarang kita jadi suka Alkitab. Itu surat Kristus yang terbuka. Amin ya, saudaraku. Yang dulunya kita jauh dari Tuhan, sekarang kita dekat dengan Tuhan. Ya, yang dulunya kita benci, penuh dengan kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, kita rasanya sulit sekali untuk mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Tapi setelah kita dengar firman Tuhan, kita jadi orang yang bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti, mengecewakan.
yang telah merugikan hidup kita. Nah, itu surat Kristus yang terbuka. Amin, saudaraku ya. Dulunya sukanya ngomel, sukanya menggerutu, sukanya bersungut-sungut, sukanya sambat. Tapi setelah dia dengar firman Tuhan, oh sekarang tidak sambat, tidak menggerutu lagi ya, tidak ngomel lagi. Sekarang orangnya suka bersyukur. Itulah surat Kristus yang terbuka. Amin ya. Dulunya pelit, medit, kikir, suatu ijir-ijiran dengan Tuhan. Tapi setelah dengar firman Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan, gak pelit lagi, gak medit lagi, ya gak kikir lagi. Dia jadi orang yang murah hati. Itulah surat Kristus yang terbuka. Katakan amin ya. Dulu tidak setia dengan Tuhan, sekarang setia ya. Dulu rasanya nggak punya rasa cinta kepada Tuhan, sekarang dia punya rasa cinta kepada Tuhan. Rasanya mau ketemu dengan Tuhan tuh nggak berhenti-hentinya, rasanya nggak habis-habis. Itu orang yang benar-benar dia menjadi surat Kristus yang terbuka. Katakan amin ya. Dulunya dia menjadi contoh yang tidak baik, teladan yang tidak baik. Tapi setelah dia dengar firman Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Sekarang dia ingin jadi teladan yang baik, jadi contoh yang baik ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat bagian penting ini Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam surat Kristus. Melihat perbuatanmu, perbuatan saudara dan saya yang baik ya. Dan kemudian mereka memuliakan Bapa kita di sorga. Haleluya. Ini luar biasa. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu. Malam ini kita sudah masuk di 2 Korintus pasal 3 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 2 Korintus pasal yang kedua. Ya, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Dan Tuhan bawa kita, sekarang kita sudah masuk di pasal yang baru, yaitu pasal yang ketiga ya. Mari kita bahas ayat 1 sampai ayat 3. Ini akan membukakan mata kita, membuat kita mengerti, membuat kita jadi tahu. Karena ini akan membuat hati kita tenang, hati kita bahagia, membuat hati kita jadi adem ya, tentrem, membuat hati kita jadi teduh ya, membuat hati kita jadi enjoy. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3 kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti, bilang mengerti. Amin, saudaraku ya. Yang mengerti apa Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam surat Kristus yang terbaca. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian adalah, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pribadi orang yang menjadi surat Kristus yang terbaca? Apakah ada, Bapak Ibu? Jawabannya apa? Sudah pasti ada. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca oleh banyak orang? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Nggak ada ya, saudaraku. Nah, itu yang membedakannya di situ ya. Mari kita lihat ciri-cirinya orang percaya yang menjadi surat Kristus yang terbaca ya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dahsyat ya. Dimulai dengan sebuah pengertian dulu ya. Dia mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Mengerti bahwa pujian yang terutama ya hanya bagi Tuhan Allah kita saja, bukan bagi manusia. Jadi pujian yang terutama itu hanya kepada Tuhan Allah kita ya. Ayo kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 3 ayat 1. Ya, 2 Korintus 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Amin. Amin ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, saudara-saudaraku, surat Kristus yang terbuka itu, yang terbaca, itu dia adalah orang yang mengerti. Mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa pujian yang terutama itu hanya bagi Tuhan Allah saja ya, bukan bagi manusia. Itu pujian yang terutama. Amin. Terutama dan utama. Kalau gitu pertanyaannya, bolehkah manusia dipuji? Bolehkah manusia menerima pujian? Ya boleh-boleh saja. Tapi pujian yang terutama dan utama itu hanya kepada Tuhan ya. Siapa sih orang gak senang dipuji? Di Alkitab juga Yesus memuji iman perwira di Kapernaum ya. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau datang dalam rumahku, tapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Wow, Yesus terkejut.
dan dia memuji iman daripada perwira di Kapernaum itu, ya. Yang kedua, orang yang dipuji oleh Tuhan ada wanita Fenisira yang dia mengikuti akan Yesus, dia memohon supaya belas kasihan Yesus untuk anaknya yang sakit dan menderita. Walaupun dia menghadapi berbagai tantangan, ya, Yesus sepertinya cuekin dia didiamin, ya. Kemudian dia ketika berseru lagi, murid-muridnya, panitia Yesus memarah-marahin wanita ini. Dia bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa tinggalkan Yesus, tapi dia tidak mau, saudaraku. Dia berteriak, berseru, minta tolong lagi, tapi Yesus jawab, tapi jawabannya nggak pas, ya, nggak sesuai dengan apa yang menjadi permintaannya. Nah, dia berseru lagi, saudaraku, dan Yesus jawab, tapi jawabannya ini menyakitkan, saudaraku, ya, menyakitkan sekali. Yesus bilang apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan kemudian melemparkan kepada anjing. Waduh, itu benar-benar orang Jawa bilang apa? Muntap, ya, muntap itu benar-benar murka, ya. Rasanya mungkin dia bisa berkata, udahlah, nggak usah Yesus-Yesusan, nggak usah gerejo-gerejoan. Mungkin dia bisa berkata gitu, tapi dia tidak mau, saudaraku, ya. Di tengah-tengah persoalan kesesakan, dia tahu Yesus yang menolong dia, saudaraku, karena dia butuh akan kuasa Tuhan untuk anaknya, ya. Dan Yesus bilang apa? Hai ibu, besar imanmu, dan jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Alkitab berkata seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi Yesus memuji, ya, orang-orang percaya karena mereka punya iman. Jadi nggak salah kalau kita memuji saudara kita karena dia telah melakukan tugasnya dengan baik, ya. Seperti kita malam ini, ya, kita memuji teman kita yang baru saja menaikkan doa pembukaan atau menaikkan doa profetik atau menyampaikan pengumuman, tidak apa-apa. Tapi pujian yang terutama dan yang utama itu harus kepada Tuhan. Paham ya Bapak Ibu sekalian, ya? Siapa sih orang yang tidak mau terima pujian, ya? Dan kita yang terima pujian juga, saudara, saya mengajarkan supaya kita jangan ambil pujian itu bagi diri kita. Kita kembalikan lagi. Ketika engkau dipuji Tuhan, engkau dipuji oleh manusia, engkau kembalikan. Oh Tuhan, pujian ini engkau layak menerimanya. Aku enggak layak, Tuhan. Store lagi, kembali ke atas, ya. Ketika engkau terima, engkau kasih kepada Tuhan. Engkau terima pujian, engkau kasih kepada Tuhan. Dan nanti Bapak Ibu, Tuhan semakin memuliakan engkau dan saya. Katakan amin, ya. Ini dia, Amin. Bapak Ibu sekalian, yang mengerti rahasia ini katakan amin. Amin. Amin, ya. Haleluya. Oke, mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, saudaraku, ya. Nah, ini dia. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam surat Kristus yang terbuka? Kita lihat ciri yang kedua dari surat Kristus yang terbuka setelah dia mengerti yang pertama ini, ya. Baru yang kedua, dia mulai memahami. Ini ada tingkatannya, ya. Ada tahap-tahapannya, ya. Dia mulai menyadari. Nah, dia menyadari bagaimana, saudaraku, ya. Dia menyadari bahwa dirinya itu adalah surat pujian, ya. Surat pujian itu cirinya apa? Surat pujian itu yang tertulis di dalam hati hamba Tuhan. Jadi Paulus ini, saudaraku, dia memberikan surat pujian kepada jemaat itu karena sudah ditulis di dalam hatinya, ya, dalam hati sanubari sang rasul ini. Mari kita lihat, ya, 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Amin, ya. Haleluya, dikatakan kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami. Kamu ini siapa? Kamu ini jemaat Tuhan di Korintus. Lalu kami ini siapa? Kami ini adalah Rasul Paulus dan tim pelayanannya. Jadi ketika jemaat itu melakukan tugas-tugasnya dengan baik, Bapak Ibu sekalian, ya, para pemimpin itu dia selalu memberikan pujian, ya, saudaraku. Dia memberikan surat pujian. Dan itu tertulis bukan dengan tinta manusia yang manusia buat yang dijual di toko, ya. Tapi itu Bapak Ibu, dia tertulis dalam roh, di dalam loh hati hamba Tuhan itu, ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, saya percaya ketika engkau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, engkau bukan cuma Bapak Ibu sekalian diingat oleh Tuhan, tapi engkau juga diingat oleh hamba Tuhan yang menjadi wakil Allah di bumi ini. Katakan amin, ya. Jadi jeripaya kita nggak sia-sia. Amin, ya. Oke, mari kita lihat ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam surat Kristus yang terbaca. Yang ketiga, surat Kristus yang terbaca itu siapa? Setelah dia menyadari, baru yang ketiga, dia mulai mengakui. Ini dia, ya, keren sekali, saudaraku. Mengakuinya bagaimana?
mengakui bahwa dirinya adalah surat Kristus, ya. Tadi surat pujian, sekarang surat Kristus, ya. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang mana, saudaraku? Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan urapi mereka itu saudaraku, itu mengakui bahwa orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan, mereka itu surat Kristus, ya, yang ditulis saudaraku oleh pelayanan hamba Tuhan. Ayo kita lihat ayatnya, ya. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Amin. Mari katakan di hadapan Tuhan. Bilang, Ya. Tuhan, aku adalah surat Kristus, ya. Namanya Tuhan, surat, ya, katakan, Kristus, aku adalah ya. surat Kristus. Amin, ya. Haleluya. Jadi, saudaraku, Yesus akan menulis semua cintanya, kasihnya kepada saudara itu di dalam hatimu dan di dalam hati hamba Tuhan, ya. Jadi kita ini sangat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap ada bersama kita, ya. Kita menjadi surat Kristus, namanya surat itu kan sesuatu yang sangat berguna, ya. Ada pesan-pesan yang disampaikan di dalamnya. Lalu kemudian surat itu juga, saudaraku, itu akan diketahui, akan dibaca, dan orang akan memahami apa yang menjadi maksud surat itu, ya. Nah, kita ini surat Kristus. Jadi orang bisa mengenal Kristus itu dari kehidupan kita, saudaraku, ya. Dulunya kita jauh dari Tuhan, sekarang kita dekat dengan Tuhan, ya. Dulunya kita tidak bisa memuliakan Tuhan, sekarang kita bisa memuliakan Tuhan. Jadi orang kenal Kristus itu nggak langsung, tapi mereka kenal Kristus melalui hidup saudara dan saya. Katakan amin, ya. Haleluya. Ini dahsyat, Bapak Ibu. Lalu kita lihat sekarang apa hasilnya. Hasil yang pertama dari surat Kristus yang terbuka, itu yang pertama, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar, saudaraku. Dia sadar bagaimana bahwa pujian dari Tuhan itu bagi pelaku firman. Jadi Tuhan memberikan pujian kepada siapa? Kepada orang yang melakukan firman, yaitu pelaku firman. Kita lihat ayatnya, ya. 2 Korintus 3 ayat 1. Ya, 2 Korintus 3 ayat 1. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Amin. Amin. Ya, jadi ini dia luar biasa. Jadi surat pujian kamu atau dari kamu, ya. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, ini hebat sekali. Jadi kita mengerti sekarang, ya, bahwa orang percaya yang taat firman itu dia sadar, dia itu surat pujian dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat apa yang kau lakukan, engkau dipuji Tuhan, itu berbahagia, saudaraku. Ya, saudara pernah dengar satu ayat, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu hamba yang telah setia, engkau telah setia melakukan pekerjaan-pekerjaanku, setia dalam hal kecil, aku percayakan kepadamu hal yang besar. Ya, amin, ya. Saudaraku, kalau engkau mendapatkan pujian dari manusia, hatimu senangnya luar biasa. Apalagi engkau dapat pujian dari Tuhan. Wow, itu dahsyat, ya, Bapak Ibu. Maka itu penting kita menjadi orang yang belajar untuk berkenan di hati Tuhan, ya. Manusia tidak memuji engkau, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan yang memuji engkau dan saya, ya. Mungkin manusia merendahkan, menghina, tidak menghargai apa yang engkau lakukan, tidak apa-apa. Jangan kecewa, jangan sakit hati, tapi yang penting engkau menjadi pribadi yang dipuji Tuhan, ya. Orang yang dipuji Tuhan itu orang yang melakukan firman Tuhan. Bilang amin, ya. Ini penting sekali. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, haleluya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan lihat yang berikutnya, ya. Oke, sampai di mana? Di poin yang kedua, ya. Untuk hasilnya nih. Oke, mari kita lihat. Ini dia. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia itu surat pujian yang dikenal, ya. Surat pujian yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi semua orang akan membaca itu. Amin. Tadi kita lihat, ya, 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Ya, 2 Korintus 3 ayat yang kedua.
Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Amin. Dulu nggak dikenal, sekarang dikenal ya. Dulu mungkin orang mengenal dia hal yang buruk semua ya, hal yang jelek semuanya, hal yang negatif semuanya. Tapi setelah dia menjadi surat Kristus yang terbuka, wow, orang kenal dia dengan hal-hal yang positif ya, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan ya, hal-hal yang membuat orang itu jadi penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Itu surat Kristus yang terbuka ya. Dulunya terkenal dengan hal yang buruk. Ya, saudaraku, seperti misalnya wanita pelacur itu ya. Kita lihat bahwa dia dulu seorang pezina, saudaraku. Orang mencibir, menghina dia. Tapi setelah bertemu Yesus, hidupnya berubah. Ya, dia akhirnya terkenal dengan hal-hal yang positif. Ya, demikian juga dengan Paulus ini. Paulus dulu seorang penganiaya jemaat, ya, teroris, saudaraku. Ya, dia seorang pembunuh umat Tuhan, pengikut Kristus. Tapi setelah berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Ya, dia jadi terkenal dengan rasul yang penuh kasih, sabar, ya, rela menderita, dan dia melayani saudaraku dengan segenap hati. Itu hebat sekali. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir ini, saudaraku ya. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia itu adalah surat Kristus, ya. Surat Kristus yang ditulis dengan Roh Allah yang hidup, ya. Jadi bukan manusia yang nulis, tapi Roh Allah yang hidup yang menulis itu. Ini hebat sekali. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan Ya. Ya, mohon maaf ya, ini ada sedikit terganggu signalnya. Haleluya, praise the Lord. Oke, nanti setelah firman Tuhan ini akan didoakan oleh Ibu Lince ya. Bu Lince akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin ya. Oke. Siapa percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, yang percaya lambaikan tangan, bilang amin. Haleluya. Amin. Oke. Dan sementara engkau memuji Tuhan tadi, sesuatu yang ajaib mulai menghampirimu. Apakah itu? Mujizat kesembuhan. Apakah itu? Pertolongan. Apakah itu? Kemenangan. Amin ya. Apakah Amin. itu? Ada berkat yang dicurahkan. Katakan amin ya. Jadi berkat dicurahkan di hati orang-orang yang tahu mengucap syukur ya. Mengucap syukur itu yang membuat engkau semakin menjadi pribadi yang indah di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau orang menggerutu, orang sambat, orang ngomel, nah itu saudara berkatnya lari dari orang itu. Berkatnya akan jauh ya. Haleluya. Mari katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus berikan aku hati yang bersyukur. Tuhan Yesus berikan aku hati yang. Amin. Tahukah saudara, Yesus memberikan
makan 5.000 orang dengan apa? Cuma dengan 5 roti 2 ekor ikan ya. Secara manusia itu nggak cukup. Tapi karena Yesus ucap syukur dengan 5 roti 2 ekor ikan, semua mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Berapa bakul Bapak Ibu? 12 bakul. Nah, hari ini ketika kau tahu ucap syukur, maka ini yang akan terjadi. Tuhan akan melipat gandakan berkatnya di dalam kehidupanmu. Berkat apa? Berkat keuangan, berkat ekonomi, ya, berkat-berkat yang lain akan menyusul ketika engkau tahu ucap syukur kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat yang ketiga, ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu adalah surat Kristus, ya, yang ditulis dengan Roh Allah yang hidup, ya. Itu dahsyat sekali Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya ya, sekali lagi 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Ya, 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Amin, yaitu di dalam hati manusia, ya, bukan di luar hati manusia. Kalau di dalam hati manusia itu sudah tersimpan, ya. Kalau di luar hati manusia nggak tersimpan. Jadi saudaraku, maka firman itu akan memberi engkau kekuatan saat engkau lemah, menghibur engkau waktu engkau susah dan sedih, ya, dan memberikan engkau pertolongan di saat engkau membutuhkan pertolongan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa dan Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan kita akan kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Kepada Ibu Lince dipersilakan. Ya, Pak John. Oke. Shalom semuanya. Ya, shalom. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri. Sehingga hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tetapi hidup kami adalah hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sungguh Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar malam ini Tuhan, boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Terlebih Tuhan, biar firman-Mu yang sudah kami dengar ini Tuhan, boleh hidup di dalam kami ya Bapa. Dan kami boleh menjadi pelaku Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami merasakan Tuhan betapa Tuhan Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan hidup di dalam hati setiap kami Yesus. Biarlah Tuhan Kau selalu tuntun kami Tuhan, untuk kami jalan di dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan, kami tak dapat berbuat suatu apapun, tapi firman-Mu Tuhan menuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh lebih hari lebih dekat dengan Engkau ya Bapa. Lebih hari kami boleh lebih mengerti Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat peduli dengan kami ya Bapa. Sebab itu Tuhan, firman-Mu yang sudah diberitakan malam hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan setiap kami Tuhan, boleh menjadi jawaban Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan adalah jawaban setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak John Tuhan yang melayani Engkau dari pagi, siang, dan malam Tuhan. Dikiranya Tuhan Kau memberkati Tuhan, berkat kasih yang karunia yang daripada-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, berkati Tuhan keluarganya Tuhan. Apapun yang diperbuatnya Tuhan, dimanapun Tuhan beliau berada, penyertaan-Mu Tuhan tetap untuk selamanya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Semua ini Tuhan hanya kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lince Rompas untuk doa yang sangat indah malam ini ya. Buat kita semua, Tuhan memberkati Bu Lince dan keluarga di kota Surabaya Selatan ya. Memberkati Bu Lince. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan, MA. Amin.
dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih. Sekarang untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika. Dipersilakan Ibu Andri. Ini Ibu Andri nampaknya ada masih ini ya untuk ngurus pasien. Mungkin bisa di switch ya. Oke, bisa. Diganti Bu Ong. Iya. Ya, Bu Ong bisa ya atau ya boleh. Ya. Iya. Untuk doa profetik dinaikkan oleh Bu Ong Gyokim. Dipersilakan Ibu Ong Gyokim. Terima kasih Bu Yeti yang cantik, waktunya sudah diberikan buat saya. Selamat malam, shalom Bapak Ibu Pastor Shalom, Bu John Ong. semuanya. Amin. Praise God. Saya akan menaikkan doa profetik 1 dan 2 yang diakhiri dengan I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Ya. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo ya. Tuhan memberkati Ibu Ong Gyo Kim. Amin. Terima kasih sama-sama Pastor John. Amin. Terima kasih Bu Ong Terima Gyokim. kasih Bu Yeti sama-sama. Sudah menaikkan doa profetik. Sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Andri sudah ini belum ya? Belum. Kelihatannya masih sibuk ini. Masih sibuk ya. Masih sibuk ini kelihatannya. Jadi disampaikan oleh Ibu Rosalin ya. Bu Oke. Rosalin siap
Terima kasih Ibu cantik Aduh, sekali Amin, amin, amin. untuk menyampaikan doa pengumuman. ya, oke. Ya, Belum muncul ya? Oke, sebentar. Belum. Haleluya. Iya. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Oke. Amin. Ya. Baik. Ntar ada sedikit ini ya. Kita Iya. Oke, kita pujikan pujian. Ku mau mengikuti Ikuti kehendak-Mu ya kehendak-Mu Bapa. ya Bapa. Ku Ku mau mau selalu selalu menyenangkan hati-Mu. hati-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau mengikuti. Ku mau Mengikuti kehendak-Mu kehendak-Mu ya ya Bapa. Ku Ku mau mau selalu menyenangkan menyenangkan hati-Mu. hati-Mu. Katakan, ku mau selalu. Ku Ku mau mau selalu selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, ku mau selalu. Ku Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, kita senangkan Tuhan dengan hati yang bersyukur ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dari Pak Bruri Tekwalu bagaimana perjalanan dari Surabaya ke Jerman. Bagaimana, apakah benar-benar penyertaan Tuhan dirasakan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai Lancar. tiba di Jerman dan melangsungkan pernikahan anaknya ya, Ibu Sherly dan Pak Martin. Ya Pak Bruri, mungkin ada kesan-kesan mau disampaikan, silakan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan pada saya Amin. dari Bapak John Sarbunan MA. Ini perjalanan kami dari Surabaya ke Jakarta. Naik kereta. Selama itu kami pada waktu itu ya naik kereta malam. Jadi kami selama di perjalanan lamanya 9 jam. Sampai tadi dari Surabaya jam 9
setengah 8 lah, setengah 9 berangkat, tengah malam sampai dan tiba di Jakarta pada jam 5. waktu 5. jam 5:30, Pagi. jadi setengah 6 pagi. Jadi selama di perjalanan ya pada waktu itu ya yang bisa tidur tiduran, yang tidak ya terjaga oleh goyangan kereta api. Ya biasanya kami naik kapal terbang, tapi karena mengingat perjalanan agak kereta api jadi cepat, kalau kita naik kapal terbang juga hampir sama tiba waktunya. Jadi bisa menyenangkan lah. Itu. Bisa istirahat. Bisa ya setengah istirahat lah. Capek-capek sedikit tidak apa. Waktu Karena itu. barang banyak. Dan setelah itu kami berada di Jakarta 3 hari. Selama itu ya masih merayakan. Merayakan hari ulang tahun perkawinan bersama-sama, ya juga menyenangkan juga tuh. Seakan-akan ya bertemu teman-teman lama, seperti reuni, menggembirakan sekali. Dan hari berikutnya keberangkatan kami untuk kembali ke Jerman. Di pelabuhan udara agak meruwet karena dengan adanya dibangun Terminal 3 itu agak panjang jalannya, dan kami berdua ya melaporkan untuk sebagai pada asisten ya naik kereta listrik sampai di tempat tujuan di bandara, di tempat kami yang untuk naik masuk ke kapal terbang. Ya disitulah kami menunggu sampai 2 sampai 3 jam sampai keberangkatan kami pada waktu pukul 8.30 tepat dengan KLM. Sangat penuh sekali, jadi tidak ada tempat, hampir tidak ada tempat duduk, dan kami berpisahnya satu kursi aja. Akhirnya tukar tempat ya dapat kami berdua, karena penumpang untuk ke Nederland ke Amsterdam sangat penuh sekali, jadi tidak ada yang tempat kosong. Sekianlah sampai di Amsterdam, kami menunggu sampai jam pukul 10:30 berangkat ke Hamburg. Jadi selama perjalanan 3/4 jam tiba di Hamburg. Kami dijemput anak kami, Sony, dengan anaknya perempuan. Ya, bagasinya sangat penuh sekali. Jadi sampai anak-anak dari anak saya Sony dipangku, ya, karena menghemat ekonomi ya kami cukup satu mobil aja, padahal kami membawa 2 orang itu jatah kami bisa lebih dari 100 kilo. Jadi bisa 2 koper, yang beratnya satu koper itu 46 kilo, ditambah ini lori untuk gepek, jadi untuk yang di tangan itu 12 kilo, jadi lebih 50 kilo seorangnya. Nah, kami termasuk orang yang bawaannya lebih banyak daripada biasanya. Sekianlah berita perjalanan kami sampai di Hamburg dengan selamat. Tiba di rumah ya persis on time lah, jam 12
liwat sedikit. Ya, waktu makan siang. Sekian berita perjalanan sampai tiba di Hamburg. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus untuk perjalanan yang Tuhan sudah sertai Pak Bruni dan Bro Salim sehingga tiba di Jerman ya untuk melangsungkan pernikahan anaknya ya, putrinya Ibu Seri dan Pak Martin. Dan yang paling berkesan di Jakarta itu ya Pak Bruni, Bro Salim ya, karena kedatangan tamu spesial ya, Ibu Yeti dan Ibu Mabel ya. Ya. Puji Tuhan. Sehingga sangat berkesan. Oke. Wah, puji Tuhan. Kita doakan supaya tahun depan datang kita lebih berkesan lagi ya dari yang sebelumnya. Oke. Ya, kembali kepada host kita. Sama-sama Bro Salim. Kembali kepada host kita Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Dan juga terima kasih Ibu Rosalin yang sudah menyampaikan pengumuman, dan juga Bapak Bruri yang sudah memberikan sekilas perjalanan yang sangat menyenangkan. Walaupun capek tapi nggak terasa capek ya Pak Bruri ya, karena happy. Bawaannya banyak happy. Nah, karena kalau sesuatu yang happy itu pasti tidak akan merasakan capek. Saya senang sekali melihat Pak Bruri sama Bu Rosalin. Wow, sampai kenapa aku nggak bisa mengalami kayak gini ya? Iya, jadi Mary dulu melihatnya, aduh banget. Bersyukur Bapak Bruri dan Ibu Rosalin ini diberikan anugerah kesehatan sama Tuhan Yesus. Dan moga nanti bisa ketemu lagi di Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Senang banget waktu di Jakarta, keseruan-keseruan yang heboh juga ya. Terima kasih Bu Rosalin, Pak Bruri. Kemarin waktu di Jakarta benar-benar saya sama Mabel juga merasa tersanjung lah, karena wow, inilah dari Surabaya, dari ini gitu. Dikenalkan dengan sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang wow, pokoknya temannya Bu Rosalin sama Pak Bruri itu orang-orang hebat, top semuanya. Waduh. Haleluya. Yang memeriahkan adalah Ibu Yeti dan partnernya. Mabel. Ini menyenangkan kami. Menyenangkan ya Pak Bruri ya. Meriah sekali. Terima kasih. Terima kasih semua Bapak Ibu yang terkasih yang sudah mengikuti ibadah gereja CLCC di malam hari ini, dan dalam keadaan sehat dari awal hingga akhir kita perjumpaan ini. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pastor John Sarbunan, dipersilahkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari semua kita yang hadir di malam hari ini, taruh tangan saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Kuasa Tuhan akan menghampiri engkau malam ini, imani ya. Tuhan ada di tengah-tengah kebaktian kita. Kau yang sakit di bagian punggung, di bagian kepala, bagian manapun, dengan iman, di tanganmu saudara kuasa Tuhan. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan rasakan aliran kesembuhan mulai mengalir. Aliran mujizat Tuhan mulai menghampirimu. Aliran kuasa Allah mulai mendatangimu. Imani malam hari ini. Terima dengan iman, bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat, bukan manusia, tapi Tuhan sendiri yang menyembuhkan engkau malam ini. Tuhan sendiri yang mendatangi engkau, Tuhan sendiri yang menjumpai engkau. Oleh karena Dia lihat di hatimu ada iman. Dalam nama Yesus. Sekarang terima dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, itu artinya aliran kuasa Tuhan mulai mengalir, mulai memenuhi engkau, mulai tercurah atas hidupmu, dan ketika itulah terjadi koneksi, terjadi sambungan yang luar biasa, engkau tersambung dengan sorga, tersambung dengan sumber mujizat. Dalam nama Yesus. Imani malam hari ini, Tuhan hamba berdoa untuk orang tua terkasih, Bapak Bruri, Bro Salim, dalam nama Yesus.
jadilah engkau sembuh, jadilah engkau Yes. pulih, jadilah engkau I sehat. receive. Terima dalam nama Yesus. I Untuk Ibu receive. Ibu Sandra juga, jadilah engkau sembuh, engkau sehat dalam nama Yesus. Kami I percaya receive. semua anak mantu cucu di Jerman sehat sembuh dalam nama Yesus. Untuk Tuhan Ari Keliduan dalam nama Yesus, terima aliran kuasa Tuhan sedang bekerja menjamah engkau malam ini di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat dalam nama Yesus. Untuk Pak Darmawan Lim, engkau terima aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Juga untuk rahim istrimu, di dalam nama Yesus akan terjadi pembuahan di dalam nama Yesus. Tidak ada keguguran dalam nama Yesus. Setiap benih yang datang, kau terima dalam nama Yesus, itu akan menjadi hasil yang menakjubkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan sudah menenun akan anak itu dalam rahim istrimu, dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus untuk bisnis kuliner Vanuela juga diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Untuk adik Samuel dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atas malam ini. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Aliran mujizat Tuhan juga sedang bekerja. Untuk ibumu juga, aliran kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan kau di dalam nama Yesus. Jadilah kau sembuh, kau sehat, kau punya masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kerinduanmu, dan engkau sudah mendapatkan itu sekarang. Ucap syukur, mujizat ajaib sudah terjadi. Ibu Lang Fai, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Bapak Frans Angki, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Ong Gyo Kim, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk Alin Albert dan juga untuk Aldo dan juga untuk papanya Alin, dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Ibu Meliawati, Your Miracle dalam nama Yesus. Yohan Cindy James, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika juga engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Malam ini siapapun yang sakit, Saudara Hani juga yang sudah bergabung tadi, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Bapak berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian Tuhan besok siang, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini. Percaya Tuhan, setiap orang tua yang hadir, yang percaya anaknya sembuh, engkau sembuh. Yang percaya cucunya sembuh, terima kesembuhan terjadi baginya. Yang percaya juga papanya sembuh, mamanya sembuh di dalam nama Yesus. Yang percaya juga neneknya sembuh, kakeknya, emaknya, engkongnya sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami sebentar akan berpisah. Kami doakan untuk Bu Yeti juga Bu Maibel, Tuhan tolong untuk setiap RAB yang sudah mereka susun. Bapak, kami doakan Tuhan yang melancarkan, memudahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan kirimkan orang-orang kunci untuk mendukung, bisa menjadi partner yang baik. Dalam nama Yesus, terima kasih. Semua harapan dan impian anak-anakmu, aku berkata di tahun 2024 ini, kemenangan demi kemenangan akan terjadi atasmu. Bahkan engkau akan lihat keuanganmu akan berputar dengan cepat, dengan stabil dalam nama Yesus. Engkau akan melihat roda keuangan, roda ekonomi akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Engkau akan dapati bahwa pintu rumahmu itu akan aman, tidak ada malapetaka, tidak ada musibah, tidak ada bahaya, tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan apapun. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan menjadi orang-orang hebat, orang-orang perkasa. Tidak ada yang menjadi orang-orang yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Dibuat Tuhan naik dan tidak akan turun. Dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan kebajikan kemurahan dari Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami teringat akan, Tuhan, Ibu Fenty, ya Tuhan, tante dari Saudara Samuel, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, segala roh kepahitan, roh kerendaman, lepaskan dia di dalam nama Yesus. Percaya malam ini juga anugerah Tuhan sudah tercurah buat kita semua di malam ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semuanya percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan Amin. Terima kasih Pastor John, doanya dan berkati. Berkati Bu Yeti. Ya Bu Rosali, Ya. Darmawan, berkati Bu Rosali, Bu Ruri. ya Pak Darmawan, Sama-sama Pak Darmawan, salam buat Bu Nana Faya, Salam. berkati Albert, Alin. Makasih. Ya. Berkati semua ya Pak Frans Aki. Berkati ya. Pak Ari Keliduan, berkati Pak Ari. Semuanya. Samuel. Alin, Saudara Yohan. Bye-bye.
Bu Sinta, Selamat malam. Bekas. Bu Sinta, Bu Lince, ya. Bu Meliawati. Bu Ya, Yeti, praise God. selamat malam. Ya, salam semuanya. Salam Bu Yeti. Terima kasih Pak Darmawan. Salam Bu Gembala. Ya, 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 Pak. God bless you all. ya, God bless you Berkati all. pada Terima kasih Darmawan. semuanya. Ya, terima kasih. Ya, Dan Bu Lince, salam buat semua, Bu Lince, Bu buat Yeti, Doni ya. Ya. Bu Koroko kapan masuk Medan, Bu? Hah? Bu Koroko kapan masuk Medan? Ayo, kalau dipanggil Pak ini, Pak Darmawan, ayo beli. Ini mumpung Japri beli saya ya, satu. Bu ya. Aku mau tahu Bu Koroko, Bu. Iya, Japri ya, Bu. Bu Koroko, Bu ya, Koroko. Japri Pak Darmawan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Yo, thank you. Tuhan berkati, Bu. Ya, selamat Bye-bye, malam Bung Joki. semuanya, Selamat selamat malam semuanya. istirahat. Salam, God selamat bless you istirahat semua. all. Ya, selamat Terima kasih. beraktivitas, Terima Pak kasih. Bruni Brosalin. Semuanya berusaha. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kiki. Ya, Pak Ya. Frans, Tuhan berkati ya. Ya. Oke, materinya nanti dikirim Pak Frans. Materi firman. Tuhan berkati semuanya. Bye-bye. Bu Yeti, tunggu Japrinya ya. Bye. Bu Koroko, Bu. Ya, Oke, terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. ya, amin. Bye. Bye.